Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantar umat manusia dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Pada subuh hari ini kembali kita dipertemukan di waktu yang istimewa, karena sesungguhnya keistimewaan dari waktu subuh adalah tidak semua orang bisa bangun. Itu adalah salah satu keistimewaan yang tidak dirasakan oleh sebagian orang. Alhamdulillah, kembali kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dari komunitas pejuang subuh Kabupaten Bulukumba di Masjid Ar-Rahman ini. Saya kira ini tidak terhitung lagi berapa kali, yang kesekian kalinya kita melaksanakan sholat subuh secara berjamaah di tempat ini. Seiring dengan berjalannya waktu, alhamdulillah, kita sudah masuk pada tahun keempat. Artinya bahwa kita sudah lebih 3 tahun berjuang bersama, melawan tentu kita, memaksimalkan kesempatan kita khususnya di waktu subuh bersama di komunitas pejuang subuh. Seiring dengan berjalannya waktu, disadari atau tidak secara pribadi bahwa secara berurutan dan tersusun rapi sejak tahun pertama, apa yang kemudian kami bagikan sebagai nasihat untuk kita dan juga teristimewa kepada diri saya secara pribadi. Sedikit kami mereview dari awal bahwa di tahun pertama dalam materi kami itu lebih banyak kepada tentang tauhid, di mana disebutkan bahwa tidaklah manusia diciptakan kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah, yang arahnya adalah la ilaha illallah. Apalah arti dari sebuah kata la ilaha illallah ketika keyakinan kita, fokus kita masih terganggu? Kemudian masuk pada tahun kedua, itu lebih banyak kepada ketidakputusasaan dengan Allah, bahwa manusia tidak lepas dari salah dan dosa, tetapi jangan sampai berputus asa, karena Allah begitu sayang, Allah begitu cinta kepada orang yang pernah berdosa, lalu kemudian dia kembali bertaubat kepada Allah. Lanjut, bahwa dalam perjalanan kehidupan manusia, malaikat tidak pernah lepas mengontrol kita. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita tuliskan, apa yang sudah kita katakan,
baik positif atau negatif, semua tertulis rapi. Dan itu semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ada buku yang digantung di setiap leher-leher manusia. Di situ diperlihatkan bahwa ini loh kebaikanmu, ini loh catatan dosamu. Kemudian berlanjut masuk di tahun ketiga. Itu bagaimana kita sedikit memahami bahwa keberuntungan dan kerugian yang sesungguhnya dalam Islam. Bagaimana kemudian juga doa kita diterima oleh Allah. Tetapi sebelum sampai pada kesempatan ini, kedahsyatan doa, sebelumnya ada beberapa materi yang mendahului. Di antaranya adalah 10 penyebab doa kita tidak diterima. Dan hati kita menjadi mati, dan hati yang mati adalah tidak akan diterima doanya oleh Allah. Dan bagaimana kita mempersiapkan diri kembali ke kampung halaman kita. Dan harapan bahwa sesungguhnya tidak satupun manusia itu yang membenci yang namanya kebaikan. Hanya saja kalau ada manusia yang tidak melakukan kebaikan, berarti dia butuh untuk diingatkan. Itulah sebabnya kenapa selalu ada majelis seperti ini. Karena bisa saja di pagi hari beriman, tetapi di sore hari dia kafir. Di sore hari dia beriman, tapi keesokan harinya dia kafir. Dan alhamdulillah kita kembali bertemu di tahun keempat ini. Dan pada malam ini, pada subuh hari ini, seperti yang sudah tershare adalah the miracle of doa, artinya keajaiban doa. Kaum muslimin sedang jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji, ud'uuni astajib lakum. Berdoa kepadaku, niscaya akan kukabulkan. Ayat ini adalah ayat yang tidak asing di telinga kita. Berdoalah kalian, niscaya doamu akan diterima oleh Allah. Ad-doa mukhul ibadah. Doa adalah otaknya ibadah. Doa adalah senjatanya orang-orang beriman, melebihi dari senjata apapun yang ada di dunia ini. Maka orang yang mempunyai keyakinan itu harus keyakinannya lebih besar dari segalanya, dari apapun bentuknya. Maka orang yang berdoa itu pastikan bahwa dia selalu tenang hatinya. Jadi orang yang berdoa itu selalu tenang hatinya. Ada masalah sedikit, ingat kepada Allah. Ada masalah sedikit, dia kembali kepada Allah. Sehingga Rasulullah SAW menyampaikan satu pesan penguat untuk kita, bahwa kaum muslimin, muslimat, seluruh manusia, janganlah kalian menjadi lemah karena doa. Karena sesungguhnya tidak akan binasa orang yang berdoa kepada Allah. Ini hadis ini disampaikan oleh istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa janganlah kalian merasa lemah dalam berdoa kepada Allah. Karena sekali lagi, bahwa tidak ada orang yang lemah, tidak ada orang yang binasa karena berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita masih mengharap kepada Allah, ada keinginan kita, ada harapan kita, maka yakinlah bahwa dengan Allah kita tidak akan kalah. Dengan Allah kita tidak akan merugi. Oleh ulama kita menyebutkan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini
semua akan pergi dan tidak akan kembali. Ini menjadi catatan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini semua akan pergi dan tidak akan kembali. Tidak akan kembali. Harta kita pergi, bahkan jiwa kita pergi, fasilitas yang kita punya pergi, orang yang kita sayangi akan pergi. Semua apa yang kita miliki semua akan pergi. Yang dimaksudkan di sini pergi kemana adalah pergi kepada Allah. Kecuali satu. Apa itu yang satu? Adalah doa yang sudah kita panjatkan, doa yang sudah kita sampaikan kepada Allah, doa yang kita minta kepada Allah. Doa itu akan pergi kepada Allah dan akan kembali. Dan satu-satunya yang akan kembali hanya doa. Kita bisa buktikan dan kita bisa rasakan. Segalanya akan pergi. Semua akan pergi. Tapi doa kita sampaikan, kita ucapkan, pergi kepada Allah dan akan kembali kepada kita sesuai dengan apa yang kita minta. Itulah sehingga disebutkan bahwa ini yang qarib. Allah itu, ya kata Allah, saya begitu dekat, saya begitu akrab, saya begitu dekat dengan hambaku. Ini yang qarib. Jadi jangan sampai kita berdoa kepada Allah lalu kemudian kita ragu apakah Allah terima doaku atau tidak. Yakinkan dalam diri kita bahwa setiap kita berdoa pasti Allah mendengar doa kita. Jangan kita ragu. Apa perlu saya ulangi doaku ya? Mungkin saja Allah tidak mendengar doaku. Mungkin Allah mengabaikan doaku. Kita pastikan dalam diri kita bahwa Allah mendengar doa-doa kita, insya Allah. Dan mungkin di antara kita pernah merasakan bahwa ada doa dalam hati yang belum diucapkan tapi Allah sudah terima. Ada doa, ya kita punya doa ini, kita punya doa, belum kita ucapkan, ya secara verbal, belum kita berkata-kata, tetapi Allah sudah terima. Ini kalau kita buka di surah Al-Baqarah di awal juz 2, di sana itu dijelaskan di ayat 144. Di sana dijelaskan, qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbika wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Ini keterkaitan dengan doa yang belum kita sampaikan tapi Allah sudah balas. Jadi ayat ini turun atau sebab ayat ini turun adalah ketika orang-orang Yahudi itu menghina kaum muslimin. Apa yang mereka lakukan kepada kaum muslimin itu dengan menghina. Kenapa? Karena saat itu kaum muslimin kalau salat masih menghadap ke kiblat yang pertama, yaitu ke Masjidil Aqsa. Sampai orang Yahudi bilang, lihat tuh orang-orang muslim, lihat tuh orang-orang Islam, mereka mengikuti agama kita, mereka meniru agama kita. Kita sholat menghadap Aqsa, mereka juga tidak original, ya, mengekor. Maka Rasulullah SAW mendengar itu merasa bersedih. Gimana ya? Kenapa sampai kita dihina seperti itu? Kenapa sampai kita diperolok-olokkan seperti itu? Bahwa kita ini dianggap sebagai agama yang meniru, ya, karena kita salat menghadap kiblat, menghadap Masjidil Aqsa. Tetapi Rasulullah juga tidak berani sampaikan kepada Allah, ya. Rasulullah tidak berani sampaikan
tentang apa yang ada dalam pikirannya, apa yang ada dalam hatinya. Jadi istilahnya dia curhat kepada Allah, tapi itu tidak berani disampaikan. Artinya dia membatin. Jadi dalam batinnya itu bergejolak, ya. Tidak suka sebenarnya diperlakukan seperti itu oleh orang Yahudi. Sehingga apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dia hanya di beberapa hari itu hanya menatap ke langit, ya. Sore tiba, dia keluar rumah, kemudian menatap ke langit. Sudah itu masuk dalam rumah kembali. Keesokannya dilakukan lagi seperti itu, menatap ke langit. Waduh, kenapa ini orang Yahudi seperti ini? Kenapa orang Yahudi selalu menghina kita? Tapi Rasulullah sekali lagi tidak berani menyampaikan itu kepada Allah. Maka demikian juga sebenarnya dengan kita. Ketika kita punya harapan kepada Allah, kita punya keinginan kepada Allah, ya, jangankan kita sebutkan dengan kata-kata, ya, jangankan kita sebutkan dengan kata-kata, itu kita dalam hati saja Allah sudah tahu. Dan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab keluhannya Rasulullah SAW. Dia jawab itu yang ada dalam apa yang terpikirkan dalam pikirannya Rasulullah dan apa yang dirasakan dalam hatinya. Maka turunlah ayat ini, qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Ya. Ternyata Allah memperhatikan bagaimana perjuangan Rasulullah mengendahkan pandangannya ke langit. Meskipun dia tidak meminta. Jadi Rasulullah tidak meminta, hanya mengerahkan matanya ke langit. Dan Allah menjawab itu dengan mengalihkan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, ya. Jadi Masjidil Aqsa ke arah yang kamu sukai. Yang mana yang Rasulullah sukai adalah ke Masjidil Haram. Nah, ini ayat ini membuktikan kepada kita bahwa kalau kita punya harapan kepada Allah meskipun kita belum sampaikan, ya. Dan ini seringkali terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Katakanlah kita ini yang masih muda atau yang pernah muda, ya. Lihat misalnya cewek, ya. Kita lihat cewek dan ternyata dia pakai jilbab soleha. Setelah kita tanya-tanya teman kita, ternyata dia sedang belajar Al-Quran misalnya. Maka dalam hati pasti, ya, kayaknya cocok nih jadi anak saya nantinya, ya. Misalnya ada yang seperti itu, ya, cocok lah. Tapi kita juga tidak berani sampaikan. Nah, tiba-tiba kita mendengar kabar bahwa ternyata dia masih jomblo juga. Dia belum punya ikatan apa-apa. Sehingga semakin bergejolak dalam hati kita. Tapi kita juga tidak berani sampaikan kepada sesama kita, hanya dalam hati. Dan ternyata Allah dalam satu waktu, ya, lewat, dia lihat cewek itu sementara parkir motor misalnya, atau sementara motornya lagi di servis. Nah, dia lihatlah itu, ketemulah di situ, ya. Padahal dia belum pernah sampaikan, hanya gejolak dalam hati, ya. Bisa nggak saya datang di rumahnya? Saya begitu yakin bahwa dia adalah kiriman Allah untuk, tapi saya juga tidak berani. Ya, kalau seperti yang saya lakukan dulu dan tidak ada orang yang saya sampaikan, ya Allah kasih menikah, Kak. Ya Allah kasih menikah dengan cara terbaik, kasih menikah dengan cara terbaik. Tapi itu dalam hati, karena tidak malu juga mau disampaikan. Mau disampaikan tidak ada waktunya. Ya. Yang ada hanya utang, tidak punya materi apa. Tapi ternyata Allah jawab itu, Allah dengar itu. Nah itu. Kemudian contoh yang lain misalnya, kita punya harapan, saya pengen sekali naik haji, saya pengen sekali naik umrah. Tapi untuk disampaikan itu juga kita tidak berani. Kenapa kita tidak berani? Karena
Untuk makan di rumah saja pas-pasan, bahkan kadang tak cukup. Ya, mungkin secara logika jangan mimpi mau naik umrah, jangan mimpi mau naik haji kalau untuk keseharian saja tidak cukup. Ya, ini kalau menurut logika berpikir kita. Tetapi kalau bagi Allah, jangan berputus asa. Buktinya banyak orang yang mungkin latar belakang kehidupannya, ekonominya pas-pasan atau bahkan tidak cukup, tapi tiba-tiba dia dapat hadiah umrah. Ya, tiba-tiba dia dapat hadiah, dapat undian, dapat the prize untuk naik umrah. Tidak harus menunggu bahwa harus uang terkumpul, dana terkumpul. Nah, saya langsung teringat. Ya, selamat kepada imam kita, alhamdulillah sudah naik ke tanah suci. Ya, ini hadiah. Ya, hadiah 2015 ya, kalau nggak salah. Ya, 2015 Pak imam kita naik umroh. Ini hadiah. Dan ini berlaku secara umum. Ya, karena pada prinsipnya bahwa Allah itu ya memampukan orang yang dipanggil, bukan memanggil orang yang mampu. Karena seberapa banyak orang yang mampu tapi tidak berangkat, karena dia mampu tapi tidak kena panggilan. Tapi kalau kita niatkan dalam hati kita, pikirkan dalam ya pikiran kita, ya Allah, saya pengen sekali naik umrah, saya pengen sekali naik haji. Soal kemudian bagaimana kita sampai kepada Allah, ke tanah suci, ya kita kembalikan kepada Allah. Jangan sampai kita tiba-tiba dapat hadiah, dapat door prize, dapat apakah, ya. Allah panggil kita, maka berangkatlah kita. Maka di situ salah satu puncak kesyukuran kita. Nah, kemudian contoh yang selanjutnya, katakanlah misalnya ada yang hari ini pekerjaannya, karena pekerjaannya sehingga membuatnya selalu terhalang untuk sholat berjamaah misalnya, atau karena pekerjaannya membuatnya dia jauh dari keluarga, atau karena profesinya sehingga dia tidak bebas untuk berdakwah, mengajak orang dalam kebaikan. Itu bergejolak dalam hatinya. Ya Allah, pengen sekali aku rasa pekerjaanku itu mendekatkan aku di masjid. Pengen sekali ke pekerjaanku itu mendekatkan aku dengan keluarga. Siang malam saya bersama dengan keluarga. Atau ya Allah, saya pengen sekali pekerjaanku itu lebih halal dari sebelumnya. Kita sampaikan dalam hati kita, kita sampaikan kepada Allah. Soal kita mau ucapkan atau kita tidak ucapkan, itu bukan soal. Karena jangankan kita sebutkan, baru kita niatkan Allah sudah dengar. Belum kita ucapkan, belum kita niatkan, Allah sudah dengar. Maka kita mencari jalan, kita berusaha bagaimana supaya Allah mengijabah permintaan kita, menerima permohonan kita. Ya, kita tidak tahu cepat atau lambat. Sehingga karena Allah terima doa kita, sampai Allah menggantikan kita dengan pekerjaan yang baru, yang mungkin secara dunia itu menjanjikan. Dan pekerjaan itu mendekatkan kita dengan masjid. Bahkan kita selalu tepat salat berjamaah. Dan dengan pekerjaan kita itu, kita bisa leluasa untuk berdakwah. Karena sesungguhnya kalau berbicara tentang dakwah, meskipun itu berat dan tantangannya berat, tetapi Allah tidak menyebut kita sebagai umat yang terbaik sampai dia juga berdakwah. Dan berdakwah itu tidak harus bahwa di mimbar. Ya, berdakwah itu mungkin di kantor, apalah yang bisa kita lakukan. Katakanlah misalnya sementara azan dikomandangkan, kita izin berangkat ke masjid, itu juga adalah doa. Live streaming seperti ini, apa yang dilakukan oleh Kang Ridho, juga adalah dakwah. Men-share kebaikan, nasihat-nasihat kebaikan juga adalah dakwah. Jadi tidak harus bahwa pendakwah kita di mimbar.
Tetapi yang harus kita pikirkan bersama dan kita masukkan dalam hati dan pikiran kita bahwa kuntum khairat ummah. Kalian adalah umat yang terbaik. Siapa umat yang terbaik itu? Adalah mengingatkan kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Dan dikuatkan oleh Sayyidina Umar bahwa undur maqala wala tandur maqala. Jangan lihat siapa yang mengatakan, tapi lihat nasihat yang disampaikan. Kita ingat enggak dengan nasihat syaitan kepada Abu Hurairah ketika dia menyamar menjadi manusia mencuri celengan di masjid. 3 kali kedapatan. Begitu mau dilapor ke Rasulullah, dia berkata, jangan lapor saya, jangan. Kenapa tidak dilapor? Ya sebetulnya saya ini syaitan, menyamar jadi manusia mencuri celengan. Kalau sekiranya kau membaca ayat kursi, maka saya tidak akan sampai di sini. Tapi karena kamu tidak membaca ayat kursi, saya bebas untuk masuk di sini. Ya, syaitan memang tidak bisa dipercaya. Tetapi khusus urusan yang satu ini, karena ini adalah kebaikan, maka kata Rasulullah bahwa syaitan tidak bisa dipercaya. Tapi apa yang disampaikan tadi syaitan itu adalah benar. Bahwa ketika seseorang membaca ayat kursi, ya, maka syaitan tidak akan mengganggu. Jadi benarlah yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, "Uzu maqala wala ta'asal." Sepanjang sebaik yang disampaikan, nasihat yang disampaikan, ambil kebaikan itu dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Demikian yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan, dan mudah-mudahan semangat kita tidak kendor. Mari kita menutup acara ini, kajian ini dengan bersama-sama membaca doa kepada majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.